antrian nomor 18. Ya, saya suster. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Selamat pagi, suster. Begini, suster. Saya ingin mengecek kondisi tubuh saya mengenai penyakit HIV. Nah, apakah di puskesmas ini bisa, suster? Bisa sekali, Bu. Di puskesmas ini kita bisa melayani pemeriksaan tersebut. Biasanya kita melayani dengan metode VCT. VCT itu apa ya, suster? Jelaskan dulu ya, Ibu, apa itu VCT. Nah, VCT adalah Voluntary Counseling and Testing, atau bisa diartikan sebagai konseling dan tes sukarela. Nah, VCT sendiri memiliki tujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. Sampai di sini, Bu, paham? Iya, saya paham, suster. Baik, saya lanjutkan ya. Dalam metode VCT ini, Ibu akan menjalani beberapa tahapan, yaitu tahapan konseling prates, tes HIV, dan tahapan konseling pasca tes. Untuk tahapan konseling prates, Ibu akan mendapatkan informasi mengenai VCT, HIV, dan AIDS, penilaian faktor resiko, mendiskusikan keuntungan dan kerugian mengetahui status HIV, mempersiapkan klien untuk mengetahui tes HIV, informasi perencanaan dampak buruk, dan rencana pemberitahuan klien bila hasil tes HIV positif. Pada tahapan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, suster. Saya sudah mengerti. Baik, untuk tahapan kedua, nanti Ibu akan bertemu dengan konselor kami. Nah, konselor akan menjelaskan mengenai pemeriksaan yang bisa dilakukan dan meminta persetujuan kepada klien untuk dilakukan tes HIV. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis, maka tes dapat dilakukan. Bila hasil tes sudah tersedia, hasil tes akan diberikan secara langsung atau tatap muka oleh konselor ya. Nah, untuk tahapan yang ketiga, yaitu tahapan konseling pasca tes. Setelah Ibu menerima hasil tes, maka Ibu akan menjalani tahapan post konseling. Apabila hasil tes negatif, konselor akan tetap memberikan pemahaman mengenai pentingnya menekan risiko HIV/AIDS. Namun, apabila hasil tes positif, maka konselor akan memberikan dukungan emosional agar penderita tidak patah semangat. Konselor juga akan memberikan informasi tentang langkah berikutnya yang dapat diambil seperti penanganan dan pengobatan yang perlu dijalani. Bagaimana? Sampai di sini Bu paham? Iya, saya paham, suster. Baik, jika Bu paham, saya buatkan kametik dan kartu untuk pemeriksaan dulu ya. Baik, suster. Ibu, ini kartu untuk pemeriksaan Ibu nanti. Di sini ada kode nomornya, tolong dipegang ya Ibu, jangan sampai hilang. Kalau begitu, mari saya antar ke Ibu kepada konselor kami. Mari Ibu ikut saya. Selamat pagi, dokter. Dokter, ini ada pasien yang ingin mengecek kondisi tubuhnya. Apakah mengidap penyakit HIV/AIDS atau tidak? Boleh dipersilakan masuk sekarang, dokter? Selamat pagi. Iya, silakan masuk saja, suster. Silakan duduk, Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurul. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Selamat pagi, dokter. Begini, Dok. Saya datang ke sini ingin melakukan tes pemeriksaan HIV, Dok. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama saya Tata, dokter. Tanggal lahirnya berapa, Ibu? Saya lahir pada tanggal 30 Mei tahun 95. Nah, di sini saya akan menjadi konselor Ibu untuk pemeriksaan tes HIV. Nah, di sini saya juga akan merahasiakan apa yang Ibu alami. Boleh saya tahu sebelumnya untuk apa Ibu melakukan tes HIV/AIDS ini? Jadi tahun depan saya akan melangsungkan pernikahan, Dok. Saya khawatir saja takutnya saya mengidap HIV. Wah, selamat ya. Belum menikah sudah saya panggil Ibu. Semoga lancar ya sampai hari hanya nanti. Terima kasih, dokter. Iya, tidak apa-apa, Dok. Baik, sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa itu HIV dan AIDS? Yang saya ketahui tentang HIV itu adalah penyakit yang dapat menular, yang dapat menyebabkan kematian, Dok. Nah, baik Ibu, saya beri pemahaman dulu ya, apa itu HIV dan AIDS. Nah, HIV sendiri yaitu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh.
dengan menginfeksi atau menghancurkan sel. Nah, semakin banyak sel yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang penyakit. Nah, infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius, yang disebut AIDS. Nah, AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Dapat Ibu pahami? Iya, bisa dokter. Nah, baik, saya lanjutkan ya Ibu. Nah, di sini ada dua tipe HIV, ya, HIV tipe 1 dan tipe 2. Nah, masing-masing tipe dibagi lagi menjadi beberapa subtipe. Pada banyak kasus, infeksi HIV disebabkan oleh HIV 1. Nah, 90% diantaranya adalah HIV 1 subtipe M. Sedangkan HIV 2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil individu. Infeksi HIV dapat disebabkan oleh lebih dari satu subtipe virus. Terutama bila seorang tertular dari satu orang, kondisi ini disebut dengan superinfeksi. Meskipun kondisi ini hanya terjadi kurang dari 4% penderita HIV, risiko superinfeksi cukup tinggi pada 3 tahun pertama setelah terinfeksi. Oh, seperti itu ya dok. Nah, dalam pemeriksaan ini, ibu juga akan mendapatkan keuntungan, yaitu dapat mengetahui kondisi tubuh ibu, apakah terinfeksi HIV positif atau negatif. Nah, tetapi akan juga mendapatkan kerugian jika hasil tes tersebut positif, dikarenakan sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Apakah Ibu sudah siap dengan tes HIV? Baik, saya sudah siap, dokter. Nah, baik Ibu, jika Ibu sudah siap, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang Ibu harus jawab dengan jujur mengenai kegiatan sebelumnya yang dapat dicurigai beresiko terkena virus HIV, seperti pekerjaan, aktivitas Ibu sehari-hari, aktivitas riwayat seksual, penggunaan narkoba jenis suntik, pernah menerima transfusi darah atau transplantasi organ, dan riwayat penyakit terdahulu dengan dilampirkan surat pernyataan dari Ibu. Nah, di sini ada inform konsen yang harus Ibu isi dan Ibu tanda tangani. Baik, dokter.